Salam halus, bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, episode kali ini kita agak sedikit beda ya. Yang biasanya kita bergerubuk. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih jauh atau lebih dalam siapa Awawan itu sebenarnya. Hari ini kita khususkan buat video bersama Awawan. Jadi nanti kita akan tahu dan kita akan ulik perjalanan Awawan itu seperti apa sampai ke titik bisa seperti ini, oke? Saat ini saya sudah bersama Awan, ya Awan. Ya, betul. Bagaimana kabarnya Awan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gitu. Ya, jadi kita bikin agak beda nih. Ya. Biasanya kita kan Gerubuk ya. Jadi kita ada sekedar sharing, ngobrol santai aja. Ya, siap. Agar kawan-kawan kita yang suka menyaksikan video kita lebih tahu Awan. Sebelumnya AA bisa perkenalkan ke kawan-kawan kita nama AA itu Ya. aslinya siapa dan tempat tanggal lahir di mana? Oke, siap. Untuk semua, nama saya adalah Wahyu bin Hartono, panggilan Awawan. Tempat tanggal lahir Purwakarta, 10 Oktober 1971, Jawa Barat. Banyak juga yang bertanya, Ya. itu AA mempunyai kelebihan dalam bidang katakanlah Ya. keajaiban itu Ya. dari sejak umur berapa itu? Ya mungkin sekitar umur 3 tahun juga ada. Kenapa? Ketika saya marah itu gitu. Oh, iya. Mungkin mungkin kayaknya di dalam itu keluar gitu ya. Gitu, Iya, itu dari umur 3 tahun. Iya. Sudah. Pengen kamu. Oh, gitu. Nah, mulai serius lah. Nah. Mulai serius mendalami kemampuan A itu di Ya. umur berapa itu? Ya mungkin sekitar SMP atau SD kelas 4-5 SD. Ya, udah kenapa? Karena gini, pertamanya saya punya kakek namanya Bapak Kardi yang alamatnya di Purwakarta Gang Dukuh. Ya kan? Dia bilang katanya, "Wan, kamu itu mumpung lagi masih muda, tidak punya beban berat apapun, tolong ini," katanya, "kuasain," katanya. Saya dikasih buku, terusan buku ilmu lah. Nah, akhirnya saya kuasain. Yang saya kuasain yang pertama adalah melumbu sakilan. Jadi orang kalau menyentuh itu nggak bakal kena yang beas. Keduanya sampai angin. Nah, alhamdulillah saya lulus ya, mungkin karena masih muda ya, saya berpikir apa-apa. Tidak banyak beban lah. Nah, dan buatnya juga serem sebenarnya. Oh ya, 7.777 itu setiap wirid satu sholatan. Sampai seminggu malamnya nggak tidur. Sampai minggu maghrib lagi, tapi Allah izinin, alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, di situ satu kekuatan ada dalam diri saya, tiba-tiba saya bisa gerbek gimana gitu. Nah, itu belum masuk ke marifat. Masih bahasanya bab apa namanya itulah. Bab jin lah. Jadi mengenal jin ini gitu ya. Mulai merasakan itu dari SD gitu. Dari SD kelas 6 lah, SMP. Merasakan yang lagi panas dan dingin. Nah, di situ saya tiba-tiba lagi tidur, ada orang pakai pakaian kerajaan datang ke saya, "Kamu ikut sama saya." "Siapa kamu?" Saya gituin kan. "Udah, jangan tahu lu." Dipetot saya. Kalau saya ditarik ya, ditarik itu nggak tahu, saya kaget loh, kok saya ngelihat badan saya. Berarti ini sukma kan, dulu nggak tahu. "Jangan." Udah ikut sampai di bawah di belakang rumah, namanya leweng apa itu kan, hutan bambu ya. Hutan bambu di situ udah disiapin kereta kencana. Tapi saya bilang sama orang tersebut, "Maaf Pak, saya masih nggak ngerti gitu." Enggak punya ilmu linui, bukan masalah linui, saya nggak ngerti." Akhirnya saya pengen pulang habis nangis. Nah, dia kembaliin lagi. Nah, ngembaliinnya juga kayak bagaimana? Saya nggak teraga lagi, kayak masukin itu. Kaget. Nah, sejak kejadian itu saya tuh cepat pelepasan roh itu gitu, pelepasan sukma itu. Mungkin karena nggak sengaja itu. Nah gitu. Nah udah gitu
Ya terus, tapi babnya dulu terus aja, belum babnya marifat, belum marifat. Terus. Nah, sampai ketika kakek saya yang satu lagi yang di sini nih, yang di Purwakarta meninggal. Nah, itu pada datang semua ininya prajuritnya, kayak si Boeing, Bondowoso, Dolopati, Bonar, Boneng, Bonapa, Picut, semua banyak dan satu dalam saya pengen ngabdi. Kenapa? Dikarenakan kakek sudah meninggal, ke siapa ngabdinya? Ya bilang ngabdi nggak apa-apa gitu, tapi jangan ini. Nggak tahu dia loncat masuk ke dalam badan saya, busuk, jadi kayak orang kesetrum. itu umur kelas 4 kelas 5 SD gitu. Oh enggak, itu udah sekitar ya SMA itu. Oh, udah SMA ya. Berarti secara pemikiran udah agak luas lah gitu ya. Udah bisa mengembangkan mungkin ya sana. Gitu, udah. Nah, udah gitu saya udah babjin kan. Kalau babjin kan sifatnya begini, maaf aja. Kalau kesinggung orang pengennya loncat, kesinggung orang pengennya nafsunya itu ya. Nafsunya juga. Pengennya itu apa? Hajar orang aja gitu ya. Buat pemberian besar dikit banget gitu. Nah sudah gitu ceritanya sudah sampai ke babjin. Nah akhirnya saya mungkin SMA kelas 3 atau mau keluar, tiba-tiba saya zikir. Artinya zikir, pas zikir itu baca Allah, saya zikir sendiri. Tiba-tiba saya masuk ke alam apa nggak tahu. Katanya sih ini alam Sidratul Muntaha katanya. Saya bilang apa nih Sidratul Muntaha? Nah udah gitu dia bilang ada orang kiai pakai pakaian wali yang semuanya berpakaian wali. Kalau pengen tahu kamu ini orang-orang mati syahid zaman Rasulullah. Di Sidratul Muntaha ini zaman Rasulullah. Iya ini zaman Rasulullah. Kamu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini. Cuman ada cumannya. Kamu nggak pernah sholat subuh. Ya malu lah remaja gitu kan ya, pas remajanya itu kan mungkin ya seperti kawan kita pastilah kalau remaja itu kan ya aku pernah sholat subuh. Insya Allah kamu untuk kebaikan bagus kamu nggak pernah sholat subuh kayak gitu. Nah, terus gimana? Ya udah kamu imam aja. Alhamdulillah imam. Nah gini saya bilang itu kan yang datang wali tiba-tiba ada malaikat. Saya lihat sih yang namanya malaikat yang pikiran dan penglihatan nyata saya. Malah itu bentuknya kayak pakai jubah, mungkin wujud jubah, cuman ininya bercahaya. Oh sinar gitu ya? Bersinar antara lelaki dan perempuan, jadi nggak kelihatan laki perempuan karena bersinar. Subhanallah lah, cuma jubahnya putih gitu kayak orang di mana gitu. Nah udah gitu ngomong gini, kamu orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kamu nggak pernah sholat subuh, sekarang kamu imam. Tapi sebenarnya gini, maaf malaikat, saya pengen ketemu dengan kanjeng Rasul. Oh belum bisa karena belum waktunya. Nah, kalau gitu tolong tempat kanjeng Rasul di mana? Ada kalau tempat kanjeng Rasul mah tuh di sebelah sana ada. Saya masuk ke satu ruangan itu lega, tapi ada satu tempat tidur subhanallah. Di situ intan berlian, tempat tidurnya itu wanginya kayak wangi minyak kasturi. Cuman kamu harus ini doang aja, saya pegang-pegang, ya Allah subhanallah, biar kita ngerti omongan kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad kita. Alhamdulillah kita ketemu dengan ya kawan harus ketika awal menceritakan itu memang saya pun terbawa oleh mungkin rasa itu sampai sama kita ya. Iya, kita pun ketemu dengan kanjeng Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba kita ketemu dengan tempat tidur yang nyaman, ya Allah subhanallah. Dan mungkin nggak semua orang bisa gitu ya. Mungkin itu orang-orang yang dari sekian banyak orang yang dipilih yang gitu yang mempunyai memang sudah arahnya ke sana gitu ya. Udah itu dari Sidratul Muntaha kata malaikat itu ngomongnya sih dia malaikat Sidratul Muntaha kamu kita datang ke surga ke surga saya nggak tahu kalau ikutin saya. Pas saya turun di alam Sidratul Muntaha itu tiba-tiba ada jembatan gantung. Ini apa sih bang ini jembatan gantung bang? Ini adalah jembatan itu Sidratul Mustaqim gitu. Lah, menurut dulu pernah saya lihat dan di buku sering baca itu jembatan Sidratul Mustaqim itu adalah jembatan rambut satu di belah tuh begitu ya kan? Iya, tapi ini adalah memang jembatannya jadi dulu kayaknya. Ya saya kan
ini kok jembatan silaturahmi, kok jembatan ngomong. Nah, pas saya ke bawah, dia tanya, kita mau melintasi ke jembatan itu. Tiba-tiba ada kepala masjid. Kalau kepala masjid datang ke situ, pas mau naik, ngomong gitu. Ada di dalam suara, tapi nggak ada berwujud. Ngomong gini, kamu nggak pernah sholat sunat atatul masjid. Kamu belum nyampe di sini. Kalau orang sunat atatul masjid pasti dijemput oleh masjid itu, kepalanya doang. Tapi suara tanpa wujud. Terus bagaimana untuk melintasi jembatan itu? Nah itu mereka Sidratul Muntaha bilang baca subhanallah. Pas baca subhanallah, saya bingung. Ini jembatan mana? Kenapa? Karena luas banget. Jadi ini cabang ini nggak kelihatan. Jadi luas. Sisi ini sama sisi itu nggak ada. Wah dari saya lari-lari kayak atau itu apa namanya? Atau itu senang. Tapi pada saat keluar dari jembatan itu, di situ katanya surga. Ada tulisan di situ al jannatun tajri min tahtiha al-anhar fiha abadan. Nah saya masuk di situ, waduh subhanallah itu. Di situ disambut sama putih-putih, waduh pada cantik semua, ya Allah. Pakai baju juga transparan. Transparan tuh kelihatan banget subhanallah, rambutnya segini. Jadi maaf ya, saya potong dulu deh. Itu kejadian itu ketika AA bermeditasi atau berzikir atau gimana itu? Berzikir atau bermeditasi. Ketika AA berzikir itu, ya AA diajak saya. Iya gitu. Yang nggak tahu saya juga. Ya saya kan ibaratkan mana gurunya kan nggak ada. Ya akhirnya saya itu Nah, ngomong-ngomong soal guru nih Ane. Jadi jangankan orang-orang yang di luar sana yang sering menonton video kita, bahkan dari orang-orang sekitar kita ya, maksudnya satu kampung kita juga ada yang bertanya langsung ke saya, Awan itu gurunya siapa? Nah itu menarik tuh, guru Awan itu bisa sampai seperti itu, gurunya siapa dan di mana katanya? Ya kalau menurut pikiran saya karena nggak ada guru yang mungkin sebenarnya amal-amalan atau dari buku atau apa sehingga baca. Tapi guru sejati kan nggak ada. Ya mungkin kalau menurut pikiran saya guru sejatinya diri sendiri. Kenapa? Karena saya ketika ma'rifatullah ya kita mendalami sampai ke dalam. Nah itu ada suara hati. Nah bilangnya sih ya nggak tahu ya, saya cuman ini masalah saya bicarakan semuanya bahwa suara itu ngomong kaula itu adalah semar. Ai semar naon? Ai semar teh kita semaran samar. Samar. Jadi bagaimana Ki? Di setiap orang itu ada kaula, ada semar. Cuman bisa nggak membangun kaula? Bagaimana cara membangun? Berarti mensucikan diri. Masuk ke dalam ma'rifatullah. Nah itu maksudnya. Nah mungkin banyak juga nih kawan halus ya yang belum mengerti ma'rifatullah itu apa? Pendekatan diri pada Allah dengan cara berzikir. Nah, berzikir. Kalau saya karena zikir itu banyak, ada subhanallah, banyak bacaannya. Saya ciptakan sendiri satu nama zikir Allah. Karena dengan Allah itu ya Latif, ya Rojak, itu cuma kaki-kakinya. Jadi kalimat itu tunggal ya. Tunggal. Bisa jadi banyak kekuatannya itu. Itu ya Latif, ya Rojak. Jadi pusat itu lah. Kalau bisa dibilang itu pusat. Ya. Maha dari segala maha itu Allah. Maha dari segala maha ya. Nah, cuman harus berzikir kalau pengen begitu, berzikir Allah itu diresapi dengan intonasi nyaman. Jangan cepat. Kalau cepat nggak bakal terjadi itu ma'rifatullah ketemu dengan para wali, dengan para syekh nggak bakal terjadi. Tapi dengan Allah, diresapi, dirasakan ya. Setiap hembusan nafas kita yang diucapkan itu dirasakan. Benar-benar mendalami itu. Sampai masuk ke alam bawah sadar, ketika kita tidak berbicara apa-apa, dia berbicara hal itu Allah. Nah udah begitu Allah kita kayak keluar roh gitu. Itu maksudnya. Kita ketemu dengan para wali, para syekh gitu. Ya mungkin AA yang mempunyai kelebihan itu. Apa semua orang bisa? Bisa. Semua orang bisa. Bisa. Cuma harus tahu caranya sebenarnya. Ilmu itu ada di dalam diri kita. Ya. Nah mungkin terkadang gini ya orang-orang itu kan. Mungkin karena mereka kurang wawasan atau pengetahuan tentang yang tadi bilang bahwa ilmu itu sebenarnya ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya tergantung cara kita menguasainya. Nah, gitu kan. Betul. Tahu caranya tahu caranya bagaimana istilahnya kalau bahasanya mengembangkan. Iya. Jadi
sebenarnya manusia itu sudah mempunyai dasar keilmuannya masing-masing. Ada ilmu sakti dalam diri kita mana? Nah, dari kesaktian itu kita harus bisa memunculkan bagaimana caranya itu. Mungkin kebanyakan orang itu sebenarnya yang nggak bisa itu caranya. Makanya mereka mencari guru untuk bisa seperti ini. Nah, itu untuk bisa seperti ini. Itu. Tapi itulah kelebihannya Awan ya kawan. Awan nggak punya guru, jadi dia itu ya memang mungkin udah ada titisan dari sananya juga ya, kita juga nggak tahu. Ada sih, ada dari kalau. Iya. Jadi ada keturunan ya dari sejarahnya dulu yang memang sudah bagiannya ke sana ya. Jadi bisa, semua orang bisa. Cuma cepat atau tidaknya kita menguasai itu mungkin tergantung orang tersebut. Ya, yakin satu ya, terus dijalankan. Kalau bahasa tapanya itu dijalankan. Gitu, tapa itu tapak kurang gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya kawan manusia, kurang lebih seperti itu kita tahu lah perjalanan. Nah, mulai mencoba untuk berarti itu proses perjalanan katakan kasarnya untuk mendapatkan ilmu itu. Mungkin itu ya. Ya, proses perjalanannya. Nah, ketika AA mulai mencoba membantu orang-orang itu di umur berapa itu? Sebenarnya di umur SMA. Jadi awal itu dari SMA juga udah bisa. Dan ketika perjalanan untuk mencapai puncak itu juga udah mulai istilahnya mengimplementasikan pengetahuan ya tentang kegaiban terhadap orang-orang. Berarti dari sejak SMA sampai sekarang. Dan memang kawan lulus saya juga sekarang gitu ya, ilmu itu di luar logika gitu. Artinya benar di luar logika gini. Jadi tidak bisa tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata apa yang terjadi, tapi bisa dirasakan. Nah, itu bedanya Kenapa bisa beda dengan orang-orang itu? Itu. Yang pertama ketika saya pikir, berbicara ketika saya berpikir, ya baca Allah, tiba-tiba bus saya dibawa angin ya. Kok nyampainya ke Cirebon? Saya juga nggak tahu ini daerah mana sebenarnya. Ada ngomong Cirebon. Tiba-tiba ada suara dari surau, pada suara itu mah musola ya. Ngomong jam. Siapa itu? Ya, tapi saya lagi pikir. Saya nyamperin. Oh maaf, kakek siapa? Saya adalah kakek kamu, guru kamu. Saya Tanjung Sunan Gunung Jati. Nah ini Kanjeng Sunan Kalijaga, sahabat saya. Yaudah kamu kesini duduk dengan salaman kan juga tahu biasalah pada sini. Yaudah cuma gini aja kakek amalan doang. Calangap kayak gitu baru. Calangap apa ya? Apa? Mangap. Buka mulut. Udah pas buka mulut itu, saya itu di ini apa namanya? Diludahin. Enggak, itu juga kata Sunan Kalijaga, yaudah buka lagi. Terus ngomong gini, hati-hati kamu berbicara ya, karena kalau kamu berbicara sampai masuk ke nafsu, ini sangat berbahaya. Nah, memang benar nih. Makanya awal-awal itu pembawaannya kalem, nggak banyak berbicara itu mungkin takut saya. Takut ya. Dan memang kawan harus percaya atau tidak ya. Waktu kejadian tsunami yang di Banten ya. Nah, waktu itu kan ya yang kita kita pengen ke pantai katanya kan itu. Pas liburan sekolah kita berbicara. Jangan ke sana. Ada tsunami. Ada bercanda gitu dan memang saya ngomong gitu. Ya, dan memang seminggu kemudian setelah berucap itu benar terjadi kawan saudara. Ya kita turut berduka cita ya atas tragedi yang mudah-mudahan yang ditinggalkan juga. Makanya mungkin pembawaannya kalem itu untuk menjaga ucapan takut gitu, yang tidak sengaja ucapan yang tidak baik-baik terjadi gitu ya. Takut makanya beda aja kata asalnya bodoh lah gitu. Makanya kawan halus kan banyak yang berkomentar ya di video kita, kenapa Awan nggak banyak bicara, biarkan Awan yang bertanya gitu kan. Nah kebanyakan kan jadi sabda.
takutnya jadi ucapan gitu ya. Sabda gitu. Dan terjadi. Ya. Maksudnya gini, ketika saya melihat kolong ngewe dalam hati dan pikiran saya, itu kolong ngewe ya. Tapi pikiran saya munajat pada Allah jadi berit tante. Jadi ketika kolong ngewe dilihat orang kebatinan kolong ngewe ibaratnya, tapi pikiran hati saya, kata-kata pikiran saya itu adalah tikus. Tiba-tiba jadi tikus. Nah itu yang bingung itu. Ya seperti yang kemarin ya, yang kita itu di pembersihan rumah yang di Purwakarta. Iya. Saya sendiri menyaksikan bahwa itu daun, jadi sate sama pete gitu kan. Saya juga, oh berarti ya itulah. Ya mungkin kelihatan sama kayak gitu ya, kalau kita munajat sama Allah, keduanya mungkin ada yaitu yang diberikan oleh wali itu, mungkin jadilah kelihatannya itu. Dan memang subhanallah ya, secara pengobatan juga ya kawan halus itu beda dari yang lain. Ya bicara yang lain dulu kan jalan. Artinya kita bisa lihat sendiri, memang keseharian seperti ini, casual, pakaian santai, jadi tidak. Artinya gini, dan terhadap orang-orang pun tidak memandang memilih misalkan orang ini seperti ini orang. Nah itu baru saya itu. Bedanya awawan itu, jadi tidak. Kadang saya sendiri gitu bisa dikatakan muridnya beliau, tapi dia tidak menempatkan posisi seperti murid, itu seperti teman. Nah, iya, itu. Nah itu kelebihannya awawan itu, jadi dia itu tidak gila pujian. Tidak gila pangkat, tidak gila pangkat ya, karena memang sendiri juga kan selama ini income untuk ya kehidupan sehari-hari, kita berbicara tentang ekonomi lah ya. Sendiri yang saya tahu ya punya perusahaan ya. Punya perusahaan di PT Sabda Mulia Energi. Saya sebagai komisaris di situ. Di CP saya sebagai direktur utama. Makanya gini nih kawan harus kalian tahu ya. Aku pernah bilang kayak gini, saya itu ngobatin orang atau nolongin orang itu sedalam pengabdian ya. Jadi tidak ada batasan, misalkan nominal harus segini gitu. Jadi rezeki tak terduga. Contoh, ketika ada orang yang saya obatin, tiba-tiba maaf aja agak miskin, tapi dia memaksakan diri datang gini, saya obatin. Pada saat obatin tiba-tiba ada jenis sate itu bahasa apa sate itu apa ya? Ada yang berbicara lah. Dalam hati kecil gitu kan. Yang sok beri kenyang kita karunia. Karunia itu kasihan karena dia orang miskin. Amplop berikannya saya berikan. Tiba-tiba 2 hari kemudian ada transferan 2 juta. Nah, ya Allah, subhanallah, maksudnya Allah kan gitu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka feedback yang akan terima itu lebih besar. Insya Allah yang terjadi ya memang ya saya juga selalu diajarkan oleh beliau ya, kita sesama ikhlas ya, artinya saling berbagi dengan hati yang tulus, jangan mempunyai pikiran jelek. Nah, dan ada lagi kemarin saya dilihat di kolom komentar, apakah semua orang bisa dibuat mediator atau tidak? Tergantung, karena mediator itu harus kebuka gaibnya. Kalau tidak kebuka gaibnya, logikanya masuk, nggak bakal nyampe. Jadi harus alam gaib dibuka dulu, kata bahasanya kita rancang dulu dalam dirinya, supaya masuk gaib. Nah, dites dulu, jin dulu masuk, itu baru bisa gitu. Nggak tidak semua orang. Nah, kawan halus yang seperti tadi dibicarakan, jadi tidak semua orang bisa menjadi mediator, dan memang ketika jadi mediator pun dia harus mempunyai fondasi yang kuat. Iya, itu bahaya itu. Bahaya. Capek banget itu. Energinya akan terkuras. Begitupun untuk orangnya ya. Ketika misalkan setelah dimasukin, kalau kita tidak mempunyai fondasi yang bagus atau yang dibangun, bisa sakit ataupun mencelakai energi yang di dalam tubuhnya bisa terus-terusan. Makanya harus dinetralisir gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi terjawab sudah ya kawan halus, jadi tidak semua orang bisa dibuat mediator ya. Iya, mungkin ada yang setiap orang tapi tidak berguru sama saya, orang lain bisa membuat gaibnya. Cuman fondasi penyimbang di dalam tubuh energinya itu mampu nggak merampung itu sangat berbahayanya. Ya makanya di setiap video yang kita ini kadang kita dari kita ya, ada yang mediator juga kan nggak mau, mungkin mereka juga udah melihat tuh ini kekuatannya fondasi mereka kurang. Kalau apalagi kalau pemuja itu sangat berbahaya banget itu pemuja itu sangat berbahaya banget. Makanya memang banyak unsur yang
bisa terjadi sama kita ketika kita membuat satu video atau sebuah Ya karena kan energi itu undang energi gaib khususnya energi negatif itu masalahnya. Makanya kita ketika sudah syuting kita cek semuanya, kita netralisir lagi. memang itu melelahkan ya. Ya iya. Asli melelahkan. Benar. Mungkin benturan energi itu ya ayah. Itu, Energi betul. dari dalam diri kita dengan si Energi luar. tersebut yang di luar itu. Nah, Ya. itu. Makanya ketika selesai kita kayak perjalanan ke luar Ya iya kan kekuasaan dari bahasanya boboknya luar biasa banget. Iya betul. Dan ya seperti itulah. Ya, inilah kita mengenal lebih jauh awalan dari perjalanannya ya. Dari pertama dia kelas umur 3 SD, umur 3 tahun ya. Umur 3 tahun mulai menyadari udah memang udah itu terus sampai sekarang kan. Ya alhamdulillah selama saya sendiri mengenal beliau itu tahun 2000 berapa ya? 2018 sih. Iya, betul. 2018 bulan 6 ya. Iya. Saya tahu, terus terang saya tahu dari dulu awalan dari tahun 2010. Cuma sekedar tahu doang gitu, sekedar tahu doang. Itulah sepenggal cerita kita mengenal lebih dalam siapa Awan yang kita tahu, dan saya juga sih merasakan selama saya artinya gabungan suka kesini itu banyak hal-hal yang di luar logika. Iya. Benar, saya rasain ya. Saya juga karena gini. Jadi suka nyeleneh gitu, gini contoh nyelenehnya. Jadi ya itulah Awan, dan masalah pengobatan itu jadi mungkin kalau orang yang pertama itu aneh ya. Gampang percaya. Ya, Nah. jadi meragukan. Kenapa meragukan? Ya memang itu nggak kayak istilahnya orang-orang pintar yang lain yang pakai jubah atau apa ini harus ada itu. Itu orangnya yang pertama itu tidak banyak berbicara, kedua rendah hati ya. Artinya dia tidak Kan ngomong itu keluar itu sama itu. tidak membedakan orang mau mabuk atau orang Enggak, itu welcome orang ya. Iya. Ya itu orangnya welcome. Karena orang yang mabok ketika kita ceramain kita omongin dia kan mabok, mabok. Benar. Ngapain ya? Buang-buang Kita paksa Kalau ya. kita doain aja kita Itulah kawan Anus. Jadi mungkin di sini saya akan memberitahu pada kalian yang mempunyai saudara-saudara yang memang ada kaitannya diganggu oleh makhluk gaib, atau ada yang ada virus, ada virus. Nah, ini yang di luar dalam logika kita nih. Orang yang cuci darah pun bisa sembuh sama Insya Allah. Kenapa? Karena di darah itu kan ada kuman. Satu kuman yang cuci darah itu mungkin. Ini secara medis ya. Secara medis ya kita. Ada kuman, mungkin darahnya itu tersumbat ya. Keduanya mungkin ada bab diri juga. Karena dengan kejadian penyakit itu ada bab diri juga. Itu benar, itu bab diri itu. Mungkin banyak orang awam bab diri itu apa bab diri itu. Jangan kita ceritain dulu. Mungkin next time kita bikin dulu video lagi itu bab diri agar mereka penonton Raja Semesta TV pun mempunyai pembelajaran apa bab diri itu. Iya. Sepenggalnya mungkin tingkah laku kita. Iya, Itu hanya sekedar ini doang ya. Nah, ya bab diri ya. Kawan halus mungkin ya cukup ya kita sedang mengenal Awan dari istilahnya dari nol sampai sekarang sampai bisa seperti ini, dan mungkin juga menyilahkan atau membuka bagi orang-orang yang ingin dibantu gitu ya. Insya Allah setahu saya juga, karena memang itu kalau memang orang-orang yang terkena guna-guna kayak gitu udah kesana kemari, ketika datang ke sini itu ya alhamdulillah semua. Alhamdulillah, yang mau dari Allah ya. Mungkin lewat perantaranya, lewat jadi juga tidak menyatakan diri bahwa saya paling sakti. Enggak. Allah yang sakti mah. Allah cuma jembatan pelaku usaha untuk mengobatin. Benar. Oke. Kawan halus, jadi bagi kalian yang mempunyai diganggu atau mempunyai penyakit yang
buat awal ya ketika kita ke medis sudah berobat ke sana kemarin, mungkin bisa kita coba kalian datang di mana alamatnya? Di Kampung Babakan Cilanda, Desa Cisaat, RT 7, RW 3, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ya, itu alamat tempat tinggal AA ya. Iya. Yang sekarang ya. Iya. Yang sekarang dan kalian bisa datang ke sini. Namun ya mudah-mudahan dengan adanya video ini kita berbicara atau mengenal lebih dekat dengan Awawan, kita lebih tahu lah siapa Awawan itu, gitu kan. Jadi tidak ada orang yang berpenasaran lagi karena dan di setiap video kenapa selalu si makhluk bilang dari Gunung Jati ya, Sunan Gunung Jati yang memang sudah dari yang tadi di awal itu proses meditasi itu emang dari sana. Terus kawan halus, bagi kalian yang ingin bertanya tentang Awawan khususnya gitu kan, mungkin ada banyak hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis kolom komentar di bawah video ini, dan ketika sudah banyak mungkin kita bisa ada sesi tanya jawab bersama. Jadi mewakili penasaran para penonton kita ya. Siap. Oke, kawan halus, terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Semoga bermanfaat. Percaya atau tidak, kami serahkan kembali kepada Anda yang menonton video ini. Karena sesungguhnya manusia ya bukanlah makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.